Hari ini temenin aku skincarean sama kita ngobrol tentang anak aku sunat. Alhamdulillah ya Allah, anak aku udah sunat di umur anak aku yang 5 tahun 6 bulan. Nah, kenapa sih tiba-tiba sunat? Nah, jadi tuh kita pakai eksfoliasi dulu. Jadi tuh Afirsa tuh sebelum dia pensi awal bulan kemarin tuh ternyata di alat kelaminnya itu bengkak dan kayak keluar cairan putih-putih gitu. Nah, akhirnya pas sudah setelah 3 hari, tapi dia nggak ada demam ya, cuman alat kelaminnya tuh ngeluarin bau sama kayak putih-putih gitu. Tapi kalau buat tipis nggak sakit, alhamdulillah. Terus habis itu aku ke dokter anak yang di RSPP. Terus habis itu aku bilang, kan dokternya bilang kalau misalkan ini harus segera disunat nih gitu. Cuman aku bilang, duduk ini anak aku mau pensi. Anak TK sibuk banget ya gitu katanya. Terus ya udah akhirnya dokternya ngasih obat salep sama NaCl buat di kompres gitu. Nah, udah kan, udah selesai pensinya, terus aku sempat keluar kota juga, jadi otomatis ketunda 2 minggu kan. Nah, habis itu aku dari luar kota, nih, ini pakai totol buat bersihin seluruh wajah. Nah, terus habis aku dari luar kota itu, ayah mertua aku bilang ke suami aku, kalau misalkan, mau sunat kapan gitu, kalau nggak dicek aja dulu ke tempat sunatnya gitu. Nah, habis itu pulang besokannya bener-bener langsung ke tempat sunat. Nah, di yang setelah pengobatan dari dokter itu alhamdulillah alat kelaminnya tuh nggak kenapa-kenapa, baik-baik aja, buat pipis juga baik-baik aja, semuanya baik-baik aja deh, udah nggak ngeluarin bau juga gitu, enggak. Nah, terus habis itu kita kan ke tempat sunatnya kan. Nah, aku tuh langsung tertuju kepada rumah sunat Dokter Mahadian yang di Mampang. Kenapa aku langsung ke situ? Karena jadi kan aku sebelum-sebelumnya tuh pas Afirsa lagi sakit kayak gitu tuh aku nanya ke teman-teman aku, Safubot tuh kayak gimana? Terus tanya juga di Instagram aku tuh tempat sunat yang baikin dalam artian kayak gini, dokternya baik, susternya baik, semuanya baik. Karena tuh anak aku tahu sendiri kan, aku tuh aktifnya banget dan takutnya tuh nggak bisa diem ketika disunat itu. Aku nanya yang sabar banget, yang bener-bener kayak bisa nenangin anak aku dan beserta suami aku juga gitu. Kita diemin dulu ya. Nah, terus akhirnya udahlah kita mantep aja. Papaku juga sempet bilang, kenapa nggak coba di Safubot aja gitu kan. Nah, kalau aku jujur, aku kan juga nanya-nanya kan di Safubot tuh kayak gimana gitu. Cuman aku kayak worry dokternya tuh nggak bisa sabar gitu. Terus ya udah akhirnya coba deh kata teman aku sekolah Afirsa, coba deh ke rumah sunat Dokter Mahadian nih. Udah akhirnya aku ke Dokter Mahadian itu. Di situ tuh sebenarnya katanya dokternya tuh cuma ada di hari Senin sama hari Jumat. Nah, aku tuh ke situ di hari Kamis. Rabu ding. Rabu. Iya, Rabu. Rabu aku hari Rabu ke situ. Nah, terus aku ke sana kita ketemu sama yang namanya Kak Irma. Sumpah bener-bener jawabannya tuh menenangkan, menjelaskannya juga informatif banget. Bener-bener dari awal sampai akhir tuh jelasin banget ini akan kayak gimana. Terus nanti tuh ketika proses sunatnya tuh bakal kayak apa, gimana. Terus nanti dia jelasin banget. Dan kita juga ngambil paketnya, itu tuh namanya Circumpen. Nah, Circumpen itu jadi dia tuh dipakein kayak alat gitu. Terus nanti dicetak, terus nanti baru dipotong gitu. Juga dikasih tahu alat-alatnya, ntar aku kasih tahu nih alat-alatnya yang dimasukin ke sini. Terus juga dia tuh biusnya bukan pakai suntik, dia tuh biusnya pakai kayak cairan yang ditembakin gitu, ntar dia jadi uap gitu. Itu akan ditembakin sampai 4-5 kali. Ya udahlah kita booking kan tuh buat hari Jumat. Nah, buat hari Jumat itu kita minta yang paling pagi, karena apa? Biar Afirsa bangun pagi, selesai, masih bisa jeda istirahatnya panjang gitu. Dan dia nggak denger anak-anak yang udah sunat dulu gitu, takutnya ketakutan kan gitu. Nah, kok tiba-tiba Afirsa mau disunat gitu? Karena ketika dia sakit, papahnya tuh bilang, ayo disunat aja ya biar sembuh, biar nggak sakit-sakit lagi. Karena sebenarnya dari Afirsa umur 3 tahun, dokter anaknya udah bilang mending sunat aja deh. Ternyata emang si tempat pipisnya dia tuh nggak besar gitu, saya kencang keluarnya, cuman nggak besar yang sampai kayak suruh gitu, cuma normal katanya kayak gitu. Nah, ya udahlah akhirnya kita singkat cerita aja ya. Habis pakai eksfoliasi terus aku pakai toner. Nah, terus habis itu kita pagi-pagi aku dapet yang jam 7. Karena jam 7:30 tuh ada lagi kan anak, jadi harus lebih awal datangnya. Udahlah, datanglah kita jam 7 kurang. Habis itu Afirsa pipis dulu.
abis Afirsa pipis dulu, ditunggu kan dokternya datang, udah terus kita sambil ngobrol-ngobrol. Afirsa juga udah mulai pressure kali, udah mulai deg-degan gitu kan, kayak ayo pulang gitu-gitu. Terus aku bilang ntar dulu ya, habis tindakan baru kita pulang. Nah, aku tuh barengan sama mama sama papa aku. Jujur aku juga deg-degan banget, kayak kan anak seumur 5 tahun tuh kan udah tahu rasa sakit, udah tahu kayak nggak enak gitu-gitu, udah rewel banget. Dan Afirsa tuh cenderungnya manja banget manja. Nah, terus makanya aku bilang sama mama aku, tolong dong temenin aku bilang kayak gitu. Karena jujur aku juga takut kenapa-kenapa, maksudnya takut pingsan, takut kenapa-kenapa, panik lah gitu, stres. Jujur sebenarnya juga stres banget. Sebelum tindakan itu aku juga stres banget, tenangin diri aku sendiri juga gitu. Nah, terus udah kita masuk ke dalam ruang tindakannya. Sebelumnya Afirsa di foto-foto, nanti aku kasih tahu foto-fotonya. Dan sebelumnya juga feed aku juga ada foto-foto anak aku disunat gitu. Nah, terus habis itu naik, dokternya juga bilang, ayo ya kita mulai baca doa dulu, tenangin juga gitu. Udah mulai kita proses caranya baru dibuka, terus udah prosesnya gitu. Nangis kejur banget ketika obat bius itu bius itu dipakai. Maksudnya bukan disuntikin sih. Obat biusnya itu dipencetin gitu kan. Jadi dipencetinnya tuh di bagian batangnya gitu. Nah itu tuh udah mulai nangis kejer gitu kan. Terus tetap aku sama mamaku nenangin gitu kan, nenangin. Papahnya juga, kalau papahnya berani banget, dia ngeliatin karena dia diajak ngobrol kan sama dokternya, prosesnya kayak gimana. Udahlah prosesnya kayak gitu. Bener-bener cetakan, jadi cetakannya itu ada ukurannya 12, 14, sampai 16, sampai 20-an gitu kan. Nah itu dicetak, terus habis itu nanti dipotong gitu, dan dia minim darah. Jadi kalau kata suami aku tuh darahnya tuh bener-bener hampir nggak ada gitu. Nah tapi setelahnya tuh emang memar-memar gitu loh. Jadi di sebelah batang itu ada memar-memar kayak gitu, itu nggak apa-apa. Nah aku tuh ambil paket yang 3.150.000 kan. Itu tuh udah dapet si celana, terus alat obat-obatan, terus sama P3K gitu. Nah itu tuh, dan Afirsa juga dapat hadiah remote control. Nanti aku taruh di sini remote controlnya. Nah, dapat obat yang Ibufer namanya kalau nggak salah. Itu tuh obatnya ditaruh di belakang gitu. Jadi setelah tindakan ditaruh di belakang untuk minim nyerinya gitu. Nah, habis dipakein itu udah selesai. Afirsa juga prosesnya juga menurut aku sih cepet ya, 15 menitan hampir 20 menit itu cepet banget. Alhamdulillah juga Afirsa bisa kerja sama dengan baik. Jadi dokternya juga maksudnya nyaman gitu loh ngerjainnya gitu, cepet banget. Dan susternya juga bantuinnya tuh juga cepet gitu juga. Udahlah aku kayak alhamdulillah banget, bersyukur banget, semuanya lancar, semuanya sesuai sama harapan kita. Mas habis itu setelah tindakan kita juga dijelasin cara penyembuhannya gimana, caranya biar cepat kering itu kayak gimana gitu, dan dikasih juga celana batok gitu. Cuman emang Afirsa nggak mau pakai sarung kan, jadi dia langsung pakai celana dan langsung bisa jalan gitu. Nah di rumah juga prosesnya 1 kali 24 jam tuh nggak boleh mandi, cuman boleh kalau pipis tuh cuman boleh di dul pakai tisu basah gitu loh. Nah itu juga Afirsa dari jam 7 sampai jam 2 siang baru bisa pipis gitu. Kayaknya dia takut banget sih emang gitu. Nah habis itu udah prosesnya 2 hari 3 hari. Hari kedua baru boleh mandi. Hari keduanya itu setelah tindakan ya, itu baru boleh mandi. Nah itu juga perih banget yang Afirsa rasain gitu, nyeri gitu. Habis itu hari keduanya dia udah mulai mungkin kering kali ya, itu udah mulai enak. Udah habis itu mandi seperti biasa. Sebelumnya sih mandi nangis gitu, jadi lupa deh pakai serum. Itu sih cerita aku. Ya alhamdulillah anak aku udah sunat, dan di rumah dokter Mahadian itu sumpah nyaman banget. Kakaknya juga sampai masih WA gitu, Kak gimana Afirsa gitu hari ini. So, aku juga nanya terus kan, kayak ini normal gak sih kalau kayak gini tuh gitu. Jadi menurut aku rumah sunat dokter Mahdian yang di Mampang oke banget deh gitu. Dan dia favorit banget. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat tuh emang dokternya beda. Nanti kalau mau tahu dokternya siapa bisa chat ke aku, mau tahu dokternya siapa. Kita pakai ini dulu sebelum pelembab. Gitu, kalau mau tanya-tanya boleh chat aku. Nanti ngobrol sama aku lebih banyak lagi.
Seneng banget. Kalau ditanya proses penyembuhannya sih lebih pressure ya, karena harus sabar banget, harus sabar, benar sabar banget, karena Aversa tuh tipe yang anak yang manja banget dan butuh perhatian itu lebih lagi gitu. Tapi pen toleransi dia sih aku akuin keren sih, karena di hari yang kemarin tuh dia udah mau pakai celana karena dia udah nggak betah kan cuma tiduran aja gitu. Jadi makanya dia bilang, "Ma, aku boleh nggak coba pakai celana?" Yaudah, akhirnya coba pakai celana yang boxer. Terus dia bilang, "Ya udah, aku mau pakai ini aja," gitu. Cuman emang nggak bisa lama-lama karena dia kayak ngerasa kayak badannya nggak enak gitu. Jadi tiduran lagi gitu. Kalau nggak celana dicopot lagi. Nah, selama itu Aversa tidurnya pakai apa? Dia Aversa tiduran terus pakai tudung saji, terus pakai selimut. Karena nggak mau pakai celana, nggak mau pakai sarung. Ya udah, jadi kayak ayam aja itu di kandangnya. Ntar aku kasih foto-fotonya ya. Oke, udah dulu, aku udah skincarean juga, udah selesai. Terima kasih udah nemenin aku, terima kasih udah dengerin cerita aku, cerita anak aku sunat. Doain cepet sembuh, dan terima kasih. Dadah. Aku Fresa, pamit. Bye-bye.